Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan hasanan, amal yang baik, sehingga bisa kita pakai bekal ketika kita menghadapnya besok di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai para pengikutnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo langsung mawon kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam ini kita melanjutkan tema kita di Jumat yang kemarin mengenai keutamaan orang yang melakukan sholat malam, Pak. Kemarin yang terakhir, Pak nggih. Jadi besok pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, ketika Allah mengumpulkan manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir, ketika itu ada suara yang memanggil yang sangat keras, Pak. Saking kerasnya suara pada saat itu, semua makhluk mendengar, Pak. Kemudian dikatakan di sana, hari ini, saat ini kalian akan melihat
siapa orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata orang yang paling mulia yaitu mereka yang ketika di dunia sering melakukan sholat malam, itu yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan, jadi pada malam ini tentang keutamaan orang yang melakukan sholat malam. Di dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Salman Al-Farisi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, an Salman Al-Farisi qala, dari Salman Al-Farisi dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum wa maqrabatul lakum ila rabbikum wa maghfaratul lisayyi'at wa manhatun anil ismi wa matradatun lidda'i anil jasad. Jadi di dalam hadis ini Nabi menjelaskan tentang keutamaan orang yang melakukan sholat malam, Pak. Jadi yang pertama dikatakan di sana, alaikum biqiyamil laili, hendaklah kamu itu selalu melakukan sholat malam, Pak. Hendaklah kamu itu melakukan sholat malam. Alzimu qiyamal laili wa dawamu alaihi wa hafidu ala adzaihi. Hendaklah kamu itu melazimkan, membiasakan melakukan sholat malam. Wa dawimu alaihi, hendaklah kita itu kerjakan dengan rutin, Pak. Wa hafidu ala adzaihi, dan jaga, jaga supaya sholat malam itu senantiasa tetap bisa kita lakukan. Makanya mungkin untuk orang-orang yang umurnya 60 ke atas itu kan rata-rata jam 2 sudah bangun, orang yang sudah umurnya panjang itu. Tapi untuk orang yang masih muda, Pak, jadi supaya kita malam itu bisa bangun, diantaranya ya kalau tidur jangan malam-malam, Pak. Kalau orang itu mungkin tidurnya aja sudah jam 2, kan sulit, Pak, tidurnya jam 12 gitu. Jadi supaya kita bisa bangun di malam hari, kita bisa merutinkan sholat kita bisa selalu sholat, makanya ketika tidur jangan terlalu malam. Atau mungkin misalnya kita itu sekiranya bangunnya malam, Pak, kita tidurnya malam dan kita takut nanti tidak bangun, maka sholat malam itu kita kerjakan sebelum tidur. Bapak-bapak yang berbahagia, kenapa kita itu harus senantiasa melakukan sholat malam? Nabi mengatakan, fa innahu da'bus solihina qablakum. Sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, Pak. Coba jenengan cek, Pak. Wonten Al-Qur'an surat Yusuf, surat Yusuf itu surat nomor 12, ayatnya ayat nomor 97 98. Surat Yusuf surat nomor pinten wau? Surat nomor 12, ayatnya ayat nomor 97 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana astaghfir lana dunubana
inna kunna khotiin. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Monggo Pak Eko dibaca artinya Pak Eko. 97 ya. Nggih, 97. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa. Nggih. Terus. Dia, Yakub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nggih. Qalu mereka berkata, ini maksudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang melakukan kesalahan ini kalau. Ya abana, hai bapak kami, istaghfir lana, mohonkan untuk kami, mohonkan ampun untuk kami, dunubana atas kesalahan-kesalahan kami. Inna kunna khotiin, sesungguhnya kami adalah orang yang berbuat salah. Kemudian Nabi Yakub menjawab, qala sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan mintakan ampun dosa-dosa kalian kepada Tuhanku. Kalau jenengan lihat di tafsir Ibnu Katsir, Pak. Jadi Nabi Yakub ketika dimintai tolong oleh anak-anaknya supaya memintakan ampun kepada Allah, Nabi Yakub itu tidak langsung memintakan ampun, Pak. Jadi ada keterangan Nabi Yakub itu ketika dimintai tolong untuk dimintai tolong untuk memintakan ampun, Nabi Yakub itu minta ampunnya menunggu malam Jumat, Pak. Ada yang mengatakan lagi, ya, Nabi Yakub itu ketika dimintai tolong untuk memintakan maaf atas anak-anaknya, Nabi Yakub itu minta maafnya, baca istighfarnya, minta ampunnya menunggu waktu malam, Pak, sepertiga malam. Ya, artinya apa? Nabi Yakub itu insya Allah dulu juga mengerjakan sholat malam. Ya, kenapa? Karena ketika beliau dimintai tolong anaknya untuk memintakan ampun tidak langsung, tapi menunggu waktu mustajabah, menunggu di sepertiga malam. Yang nomor 2, Pak, yang nomor 2, jenengan bisa ngecek, Pak. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 113, Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qaimatun, laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidak sama. Artinya orang ahli kitab itu tidak semuanya jelek, Pak. Min ahlil kitabi ummatun qaimatun, di antara ahli kitab itu ada satu golongan yang jujur. Yatluna ayatillahi ana al-laili, mereka membaca Al-Quran di waktu malam, wahum yasjudun, sedang mereka bersujud melakukan sholat. Nabi kita Muhammad SAW, mungkin jenengan pernah mendengar Ibu Aisyah pernah bertanya, ya Rasul, mengapa engkau sholat itu kakimu sampai bengkak gitu? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sholat itu kakimu sampai bengkak? Sementara dosa-dosamu itu napa niku sudah diampuni. Napa jawabnya Kanjeng Nabi? Nggih. Apa aku ndak boleh apabila aku menjadi hambanya yang bersyukur? Kan kalau kita melihat kisahnya sahabat, Pak. Jadi kisahnya sahabat, kisahnya para sahabat, mereka itu kados yang saya sampaikan kemarin. Abdullah, ya. Jadi Abdullah itu setelah disemoni oleh Kanjeng Nabi, orang yang paling baik itu adalah Abdullah. Kalau dia mau melakukan sholat malam, sejak itu, Pak, Abdullah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam.
Jadi kenapa kita harus melakukan sholat malam, harus membiasakan sholat malam? Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh zaman dahulu. Berarti kalau kita ingin meniru jejak mereka, mestinya kita juga membiasakan untuk melakukan sholat malam. Kemudian yang selanjutnya, Nabi mengatakan makrobatun, makrobatul lakum ila rabbikum. Sholat malam itu merupakan media, Pak. Jadi sholat malam itu merupakan media, merupakan alat bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena amal ibadah, Bang. Jadi amal ibadah itu amal ibadah sholat. Jadi sholat itu afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Jadi seutama-utama sholat, Pak. Jadi seutama-utama sholat, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, yaitu sholat malam, Pak. Terserah jenengan mengerjakannya 2 atau 1 atau 13, monggo. Artinya setiap malam itu kita usahakan kita mengerjakan sholat. Kenapa? Karena sholat malam itu merupakan alat media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sholla qiyamal laili fa innahu yataqarraba wa yatawaddadu ilallahi bi sholatihi tilka. Barang siapa yang bangun untuk melakukan sholat malam, maka orang itu semakin dekat, Pak, kepada Allah, dan orang itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jadi ada sebuah riwayat, jadi ada sebuah riwayat Nabi mengatakan ahabbu siyami ilallahi siyami Dawuda. Puasa yang paling utama itu adalah puasanya Nabi Dawud. Wa ahabbus sholati ilallahi sholati Dawuda. Sholat yang paling baik itu adalah sholatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal laili. Nabi Dawud itu ketika separuh malam tidur, Pak. Jam pinten, Pak, berarti 12. Artinya di separuh malam itu beliau mesti sudah tidur. Wa yaqumu sulusahu. Kemudian Nabi Daud itu di sepertiga malam itu bangun. Wa yanamu sudusahu. Kemudian di seperenam malam Nabi Daud tidur lagi. Jadi tidur, setelah tidur sholat, setelah tidur napa niku? Sholat napa saya ulangi? Tidur, setelah tidur sholat, setelah itu napa? Tidur malih. Nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih. Jadi sholat malam itu merupakan napa? Media, Pak. Alat bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pun nanti kula aturaken, Pak. Amal ibadah yang sunnah maksud saya itu tidak ada, Pak, yang pahalanya melebihi sholat malam, tidak ada, Pak. Misalnya, jadi di dalam hadis Nabi mengatakan sholat di masjidnya Nabi, berarti masjidnya apa, Pak? Nabawi, sholat di masjid Nabi itu sama dengan 10.000 sholat di masjid yang lain. Sholat di masjid Nabawi itu sama dengan sholat 10.000 di masjid yang lain. Orang yang sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di masjid yang lain. Jadi kalau Masjid Nabawi 10.000, kalau Masjidil Haram 100.000. Orang yang sholat di perbatasan, Pak, artinya orang yang berperang. Kemudian orang yang berperang itu tentara yang berperang, dia bertugas mengamankan batas
batas wilayah, kemudian malamnya orang itu melakukan sholat, maka sholatnya itu sama dengan 2 juta Pak. Berarti orang yang sholat di Masjidil Haram dengan tentara yang menjaga perbatasan, pahalanya kata Budi Pak, banyak yang di perbatasan. Oke. Dan hadis ini ditutup wa aksaru min dzalika kullihi, yang melebihi semuanya itu Pak. Oke. Wa aksaru min dzalika kullihi, yang bisa melebihi semuanya itu dibanding orang yang sholat di perbatasan, orang yang sholat di Masjidil Haram, orang yang sholat di Masjid Nabawi, rakaatani yusallihima al-abdu fi jawfil lail, yaitu orang yang melakukan di sepertiga malam yang akhir. Jadi kalah Pak orang yang sholat di Masjidil Haram itu dibanding apa? Orang yang melakukan apa? 2 rakaat itu kalah Pak. Makanya sholat malam itu, qiyamul lail itu insya Allah adalah merupakan sholat yang apa? Yang paling besar Pak pahalanya. Nabi sampai pernah dawuh, alaikum bi sholatil lail, hendaklah kamu itu selalu melakukan sholat malam, walau rakaatan, walaupun cuma 1 rakaat Pak. Jadi nopo, jangan sampai ditinggalkan. Sholat malam itu merupakan media, alat bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 Pak, nomor 3, Nabi mengatakan wa makfaratun lisayyi'at. Sholat malam itu bisa menghapus dosa Pak. Sholat malam itu bisa menghapus dosa. Niki lene wonten hadis yang lain Pak nggih. Di Nabi nate dawuh, yanzilullahu nuzzila rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya khina yabqa asulu sulailil akhir. Allah yang maha memberi berkah, Allah yang maha tinggi, setiap malam itu turun ke langit dunia Pak. Ulangi, Allah yang maha memberi barokah, Allah yang maha tinggi, setiap malam Pak, setiap malam, ketika malam itu 3/4 yang akhir, berarti sekitar jam itu Pak, jam 3 ke atas nih, Allah itu turun ke langit dunia. Fayaqulu, kemudian Allah dawuh, Allah berfirman, man yad'uni wa astajibalahu, siapapun yang berdoa, doanya pasti aku kabulkan. Kula yakin jenengan pun nanti mireng hadis niki. Nggih. Jadi ketika sepertiga malam yang akhir, Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, apabila ada orang meminta, apabila ada orang berdoa, maka doanya aku ijabahi. Man sa'alani fa'u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, maka permintaannya pasti aku kabulkan. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang meminta ampun, maka akan ampuni dosanya, aku ampuni dosanya. Karena orang itu berdoa, doanya dikabulkan. Orang itu meminta, permintaannya itu diberi. Kemudian orang itu napa? Karena orang itu berdoa, doanya dikabulkan. Orang itu meminta, permintaannya juga diberi oleh Allah. Orang itu baca istighfar, minta ampun, dosanya diampuni, insya Allah Pak bisa habis dosanya nih. Makanya orang-orang dahulu itu, terutama para sahabat Pak, hampir tidak pernah tidak melakukan sholat tahajud, melakukan sholat malam. Artinya setiap malam mereka itu berusaha Pak. Taruhlah kita tidak bisa sholat di akhir malam, mungkin dikerjakan tengah malam.
Ndak bisa tengah malam, dikerjakan di awal malam. Nggih. Monggo yang tingali Pak nggih. Jadi wonten Al-Qur'an surat Ad-Dariyat. Tadi di awal sudah saya baca. Dariyat itu surat nomor 51, ayatnya ayat nomor 17, ya. Jadi innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ayat berapa Pak Ikon? Kanu qalilam minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Niku Pak. Engko yang baca artinya. Mulai nomor 17 mawon Pak. Sane cepet Pak. Nggih. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nggih, terus. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nggih. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Jadi orang-orang yang bertakwa yang akhirnya dimasukkan ke dalam surga, mereka itu pada waktu malam itu sedikit tidur. Ma'nahu kanal lailu alladzi yanamuna fihi kulluhu qalilan. Artinya ngeten. Jadi orang yang masuk surga itu di setiap malamnya mereka melakukan tidur itu cuma sedikit. Orang yang masuk surga itu di setiap malamnya Pak. Di setiap malamnya mereka melakukan tidur cuma sedikit. Kemudian Said bin Jubair mengatakan kanu qalla lailatan tamurru bihim illa sallu fiha say'an. Jadi Sa'ad bin Jubair mengatakan orang yang masuk surga itu pada waktu malam tidurnya sedikit Pak. Jadi waktu mereka itu lebih banyak digunakan untuk beribadah. Okay? Jadi kenapa kita harus sholat malam? Karena orang yang melakukan sholat malam itu insya Allah Pak nggih, jadi dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman hatun anil ismi yang nomor 4 Pak. Jadi orang yang rajin melakukan sholat malam, maka orang itu tercegah. Dia akan tercegah melakukan kemaksiatan. Mungkin logikanya ngeten Pak. Kalau misalnya orang itu Pak, orang itu malamnya sholat, kemudian siangnya dia melakukan maksiat. Katanya orang Jawa kan isin karepe dhewe itu Pak. Kayak malamnya sholat untuk apa tuh Pak? Wong ketika ndak ada orang, nggih. Jadi ketika ndak ada orang, ndak ada yang melihat di malam yang suci dia mau beribadah. Kemudian kalau di siang harinya itu sampai melakukan maksiat kan ndak mungkin Pak. Nggih. Jadi orang yang melakukan sholat malam itu dawuhnya Kanjeng Nabi waman hatun anil ismi, orang itu akan dicegah, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Mungkin kita mawon okay? Jadi kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Taruhlah kita malam harinya itu sholat Pak, dan malam harinya kita tidak sholat, siangnya kan beda Pak, okay? Makanya Nabi nanti dawuh man kasurat sholatuhu bil lail hasuna wajuhu bin nahar. Barang siapa yang malam hari itu banyak melakukan sholat, maka siang harinya Pak, orang itu wajahnya cerah. Insyaallah yang bisa menyebabkan orang itu wajahnya cerah diantaranya karena orang itu tidak melakukan kemaksiatan. Orang itu kalau yang orang yang banyak dosa itu Pak, orang yang banyak dosa, wajahnya itu kan diliputi perasaan bersalah Pak. Jadi karena wajahnya diliputi perasaan bersalah, insyaallah wajahnya mboten cerah. Yang terakhir di hadis ini wa ma taradatun lidzai anil jasad. Orang yang sholat malam, maka Allah akan menghilangkan penyakit dari tubuhnya. Lebih baik lagi kalau kita melakukan sholat malam sebelumnya mandi Pak. Jadi Profesor Dr. Soleh Pak niku
ketika menjelaskan hadis niki lek matur ngeten Pak. Orang yang sholat malam itu Pak nggih, jadi ketika dia sujud itu kan aliran darahnya kan ke napa? Ke kepalanya Pak. Kemudian ketika dia bangkit, maka darah itu akan bisa mengalir ke seluruh tubuhnya. Jadi orang yang sholat malam itu, secara dohir di sini. Jadi orang yang sholat malam itu, insya Allah orang itu tubuhnya menjadi sehat. Kenapa? Karena orang yang sholat itu peredaran darahnya lancar Pak. Utamanya kalau sholat itu rukuknya dikerjakan benar dengan benar, sujudnya dikerjakan dengan benar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, juga ada yang mengartikan ngeten. Orang yang sholat malam itu, maka orang tersebut akan terhindar Pak. Akan terhindar dari penyakit hati. Kenapa? Karena orang yang melakukan sholat malam itu kan terlatih untuk ikhlas Pak. Ketika kita sholat di keheningan malam, tidak ada orang yang lihat, mungkin ya cuma kita sendiri. Makanya Nabi nanti dawuh, ada orang yang masuk surga tanpa hisab Pak. Jadi ada yang mengartikan masuk surga tanpa hisab, ada yang mengartikan masuk surga tapi orang itu tidak usah ke neraka dulu. Itu ada 4 perkara Pak yang menyebabkan orang itu masuk surga tanpa belok ke neraka dulu. Nabi mengatakan ayuhan nas ubsus salam, wahai manusia tebarkan salam. Ubsus salam, wa'at imut ta'am. Nomor 2, berikan makanan, bantu orang yang lain. Wasilul arham. Nomor 3, sambung hubungan silaturahim Pak. Tebarkan salam, berikan makan, beri bantuan orang yang lain. Nomor 3, sambung hubungan silaturahim. Yang berhubungan dengan ini, wasollu bilaili wana sunniyah. Sholatlah di malam hari ketika orang tidur. Jadi sholatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Ketika 4 itu kita lakukan, Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan bisa masuk surga dengan selamat. Pengertian masuk surga dengan selamat itu, yang pertama, orang itu ketika masuk surga tidak usah belok ke neraka. Yang nomor 2 pengertiannya, orang itu ketika masuk surga tidak sama Pak dengan orang yang lain. Kalau orang lain masuk surga tidak dihisap amalnya, ditimbang amalnya, orang ini tidak usah. Makanya bisa diistilahkan orang ini masuk surga tanpa dihisap amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya Pak, keutamaan orang yang melakukan sholat malam. Orang yang sholat malam itu akan menyebabkan orang itu dirahmati oleh Allah. Saya sering matur, orang masuk surga itu bukan karena amal ibadah Pak. Orang masuk surga itu karena mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penyebab orang mendapatkan rahmat itu adalah karena orang itu mau sholat malam. Di dalam hadis yang disampaikan yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, hadis ini disampaikan oleh Imam Abu Dawud, sanadnya sahih, berasal dari sahabat Abu Hurairah. Rasul pernah bersabda, rahimallahum ra'an qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadoja fi wajhiha alma. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Mudah-mudahan itu kalau yang dongo Nabi itu pasti. Jadi mudah-mudahan itu kalau yang bilang Kanjeng Nabi itu pasti. Allah pasti akan memberi rahmat, memberikan kasih sayang kepada siapa? Seseorang yang bangun di malam hari.
Rahimallahu imra'an qama minal lail. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang bangun di malam hari. Fa sholla, kemudian orang itu sholat, wa aiqadha ahlahu, wa aiqadha imra'atahu, dan membangunkan istrinya. Fa in abad nadoja fi wajhiha alma, kalau istrinya tidak mau, wajahnya diperciki air. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seorang perempuan yang dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat dan membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, maka wajahnya diperciki dengan air. Jadi orang yang melakukan sholat malam, di antara keutamaannya, insya Allah orang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, yang selanjutnya apa nggih? Orang yang melakukan sholat malam, orang itu disenangi, Pak. Orang itu disenangi, dicintai, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang lagi. Orang yang sholat malam, orang itu dicintai, disenangi, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat, ya, Nabi mengatakan salah satun yuhibbuhumullahu wa yadhaku ilaihim wa yastabsiru bihim. Ada 3 golongan. Allah cinta kepada mereka, Allah tertawa kepada mereka, dan Allah akan membanggakan mereka. Siapa? Yang pertama, alladzi idza inkasafa fi'atun qatala wa ra'aha bi nafsihi lillahi azza wa jalla fa imma ayyaqtula wa imma ayyansurahu Allahu azza wa jalla. Yang pertama, orang yang berperang kemudian golongannya kalah, Pak. Orang yang berperang pasukannya kalah, tapi orang ini tidak berputus asa. Dia tetap melanjutkan peperangannya. Orang yang berperang pasukannya kalah, dia tidak berputus asa. Dia tetap melanjutkan perjalanan. Dia tetap melanjutkan peperangan. Mungkin orang itu terbunuh, mungkin orang itu akan mendapatkan kemenangan. Itu yang pertama. Yang nomor 2, walladzi lahu imra'atun hasanatun wa firasun layyinun hasanun fayakumu minal laili fayaqulu yadaru sahwatahu wa yadhkuruni walau sa'a raqada. Yang nomor 2, orang yang dicintai dan dibanggakan oleh Allah adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri yang cantik, Pak. Punya istri yang cantik, punya kasur yang empuk, tapi orang itu melakukan sholat malam, Pak. Makanya insya Allah sholatnya joko, Pak. Jadi sholatnya joko, sholatnya orang yang tidak punya suami dan sholatnya orang yang punya suami beda, Pak. Jadi yang disenangi oleh Allah, yang dibanggakan oleh Allah, yang nomor 2, seorang laki-laki yang dia itu punya istri yang cantik, dia punya kasur yang empuk, semuanya tinggalkan, Pak, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dawuh ya daru sahwatahu wa yadhkuruni walau sa'a raqada. Orang itu meninggalkan keinginannya untuk berkumpul dengan istrinya, meninggalkan keinginan untuk tidur. Dia lebih memilih mengingatku, dia lebih memilih berzikir kepadaku, dia lebih memilih beribadah kepadaku walau sa'a raqada. Kalau orang itu mau, dia bisa tidur, tapi dia lebih memilih untuk sholat malam, dia lebih memilih untuk beribadah. Yang nomor 3, orang yang dibanggakan, orang yang dicintai dan dibanggakan oleh Allah, walladzi idza kana fi safari wa kana mahu raqbun
fasaharu summa haja'u wa qama fis sahari fid dharra'i wasarra. Orang yang menjadi musafir, Pak, orang yang mengadakan perjalanan kan letih, Pak. Jadi orang yang mengadakan perjalanan dia kan letih, dia sangat payah. Karena letihnya, karena payahnya, orang itu kadang terbangun, kadang orang itu tidur. Tapi di waktu sahur, Pak, ya. Jadi di waktu sahur menjelang subuh, di akhir malam, orang itu berdoa kepada Allah, Pak. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan terpaksa. Bapak-bapak yang berbahagia, itu insya Allah di antara kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan orang yang melakukan sholat malam yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, sholat malam itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, saya ulangi, sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang baik sebelum kita. Yang nomor dua, sholat malam itu merupakan media, alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor tiga, sholat malam itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Yang keempat, sholat malam itu bisa menolak kita dari melakukan kemaksiatan. Yang nomor lima, sholat malam itu bisa menolak badan kita. Dengan sholat malam insya Allah badan kita akan terhindar dari penyakit. Tapi saya garis bawahi, yang sholatnya dikerjakan dengan benar-benar, Pak. Rukuknya benar, sujudnya benar. Yang nomor 6, sholat malam itu bisa menyebabkan orang yang melakukannya dikasih sayangi atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang sholat malam itu akan dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali, orang yang sholat malam itu insya Allah, Pak, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini selalu diberikan kemampuan, diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan qiyamul lail, kita bisa melakukan sholat malam dengan rutin, kita bisa melakukan sholat malam dengan istiqomah, walaupun mungkin jumlahnya cuma 1 rakaat. Karena itu adalah media, alat bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan alat yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah. Apabila ada salahnya, datangnya dari saya sendiri. Saya selalu berdoa mudah-mudahan panjenengan semua bisa memahami dan mengamalkan apa yang saya sampaikan, sehingga yang kita pelajari itu ada guna dan faedahnya. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.